Shalom. Sekali lagi salam. Masih semangat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jason Grassley Ado SMA yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke acara berikut, yaitu sambutan Natal. Sambutan Natal yang pertama oleh Bapak Bupati Belu. Kepada Bapak Bupati, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam. Shalom. Yang saya hormati Wakapolres Kabupaten Belu, yang saya hormati Ketua BPD 1 GSJA NTT Smart bersama Ibu, yang saya hormati para pendeta, ini bersama saya rombongan, bersama saya ada camat, ada kepala desa, ada pimpinan OPD, ada staf ahli Bupati Belu. Ini rombongan kami, rombongan besar. Ya. Dan yang saya cintai, jemaat GSJA Kabupaten Belu, dan saya juga hampir lupa ada anggota DPR bersama Ibu. Ya, selamat malam. Hari ini saya diundang datang menghadiri perayaan Natal bersama dengan beberapa orang pendeta. Terima kasih atas undangannya. Kebetulan hari ini saya juga acara padat. Ini harusnya ada makan malam dengan tamu dari Jakarta, tapi karena sudah saya lihat jam sudah lewat makan malam, saya sudah WA mereka, kamu makan sudah, kami perayaan Natal ada di sini. Baik, tadi kita dengar Pak Pendeta menyampaikan beberapa hal khotbah terkait dengan pengorbanan sukacita kelahiran Yesus, kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem. Saya sudah pernah datang melihat tempat kelahiran Yesus di kota Bethlehem. Yang disampaikan Pak Pendeta, ini pada saat dekat perayaan Natal itu cuacanya dingin sekali. Kita kalau dingin kita harus pakai jaket berlapis-lapis. Kita bisa membayangkan 2000 tahun lalu Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, lahir di luar, dan inilah pengorbanan pertama. Yesus lahir, begitu lahir pengorbanan pertama sudah diberikan untuk manusia. Karena kalau kita tidak pergi, kita tidak akan tahu bahwa pada saat itu perayaan Natal
bersamaan dengan musim dingin di Eropa, juga musim dingin di Bethlehem. Saya sudah sampai dan dingin sekali. Pada saat itu saya datang juga dekat-dekat Natal. Sudah lewat Natal bulan Januari. Masih terasa dinginnya sampai menusuk tulang, Pak Pendeta. Dan saya lihat ini tidak ada rumah, tidak ada ini, hanya sedikit ya seperti gua ya seperti gua. Itulah tempat kelahiran Yesus. Dan tadi kita dengar bersama, kita harus begitu ada pengorbanan. Saya sampai di yang diberitakan di Injil bahwa ini kita datang di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah untuk umat Israel. Setelah saya datang, saya berpikir saya salah baca Alkitab, karena yang saya lihat ini tanah yang dijanjikan itu penuh susu dan madu. Saya lihat ini batu karang, tanam saja tanaman tidak bisa hidup. Ini apakah ada susu dan madu di ini tanah yang dijanjikan? Ya. Saya berpikir dan berpikir. Sebelum saya balik ke Indonesia, saya menemukan jawaban. Jawabannya sederhana. Tuhan Yesus Allah menjanjikan umatnya pada tempat yang dijanjikan itu merupakan tempat yang penuh dengan susu dan madu. Bukan kita menerjemahkan secara lurus susu dan madu ada di sana, tetapi susu dan madu kita harus bekerja pakai pikiran, bekerja pakai tenaga, bekerja pakai segala macam yang dikaruniai Allah pada manusia. Dan hari itu, berapa tahun yang lalu saya datang, Israel merupakan salah satu negara yang kecil. Kalau kita lihat di peta, hampir tidak terlihat, tetapi bangsa Israel bisa mengirim semua kebutuhan sayur mayur, kebutuhan di Eropa, kebutuhan di Amerika. Nah, ini betul-betul Tuhan menjanjikan, tanah yang dijanjikan, Allah menjanjikan itu. Dan setelah saya datang di Israel, saya bilang begini, ini timur jauh lebih subur. Ya. Tetapi kenapa kita miskin? Ya, saya ingin di perayaan Natal ini membawa kita, kebetulan ada Pak Pendeta, ada Ibu Pendeta, ada jemaat di sini. Tadi kita jemaat yang bersukaria dalam memuji Tuhan. Dan perayaan Natal ini membawa satu kita renungan. Kenapa kita di NTT masih dikategorikan dalam masyarakat yang miskin? Karena apa? Tadi Pak Pendeta bilang begini, kita harus menyediakan satu hari untuk Tuhan. Saya setuju Pak Pendeta. Tapi satu hari untuk Tuhan itu kita berdoa, merenung apa yang telah kita lakukan selama 1 minggu. Bukan kita beralasan bahwa hari Minggu hari yang diberikan pada Tuhan untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan, duduk di simpang-simpang, duduk di mana-mana dengan duduk melingkar.
kita di sini duduk melingkar, mulai bandar. Ya, ini saya harus bicara, dan ini kebanyakan anak muda seperti itu. Jadi Pak Pendeta sudah himbau kita semua bahwa harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Dan waktu untuk Tuhan itu kita jangan salah pergunakan duduk melingkar. Ini saya ingin tegaskan bahwa kalau seperti itu lebih baik kita datang bekerja. Itu jauh lebih terhormat daripada kita duduk melingkar dengan alasan bilang begini, Tuhan larang kita tidak boleh kerja di hari Minggu. Dan kesempatan yang baik ini saya juga ingin bagaimana kita masyarakat Kabupaten Belu itu bisa keluar dari kemiskinan. Keluar dari kemiskinan itu bukan tanggung jawab 100% dari pemerintah. Pemerintah ikut bertanggung jawab, kita semua sebagai masyarakat juga harus bertanggung jawab. Kita harus menyediakan waktu kita, yang tadi seperti Pak Pendeta, menyediakan waktu kita untuk Tuhan, menyediakan waktu kita untuk kerja seperti orang Israel pada saat mereka bersama Musa datang ke tanah yang dijanjikan. Itu tanah penuh dengan karang, tidak ada tanah. Saya lihat betul-betul dengan mata kepala sendiri, saya pegang, ini rumput tidak hidup. Tapi orang Israel, karena mereka percaya bahwa ini tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka olah tanah yang karang itu menjadi satu tanah yang subur, dan mereka mengekspor ke seluruh Eropa, ke seluruh Amerika. Saya pulang ke Indonesia, saya bawa satu dos paprika, dan saya tahu bahwa ini akan ditahan nanti setelah di bandara. Tapi saya cuma berdoa dalam hati, Tuhan, ini saya pasti kena tahan. Ya, Tuhan jaga saya supaya saya punya paprika yang saya bawa dari Israel itu jangan ditahan. Dan itulah kebesaran Tuhan, paprika saya selamat sampai di Atambua. Ya, ini satu cerita, satu kenyataan. Malam hari ini saya ingin jemaat GSJA, kalau bisa sekarang musim hujan, kita tanam, kita bekerja. Saya berapa hari lalu bertemu anggota DPR dari Melaka. Anggota DPR dari Melaka mengeluh begini, pada saat musim hujan dia punya kebun cukup besar. Dulu cari orang untuk tanam tidak susah, sekarang cari orang untuk tanam susah sekali. Bayar satu orang 100.000 tidak dapat. Terus saya tanya dia, kenapa? Dia jawab, saya bilang begini, Pak Bupati, mungkin bantuan sosial itu terlalu banyak, sehingga bantuan sosial ini terlalu banyak, sehingga kita lupa harus kerja. Ini bantuan sosial itu banyak, tapi saya yakin jemaat GSJA harus datang di ladang masing-masing untuk bekerja di ladang Tuhan. Selamat Natal untuk kita semua. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Terima kasih, selamat malam.